Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ini timbangan untuk load cell Modbus TCP versi 2-nya ya. Jadi terima kasih sudah repeat order. Oke, di sini saya hanya akan membahas tambahan-tambahan atau upgrade yang kemarin dibutuhkan. Oke, yang pertama itu adalah kita menggunakan kabel panjang dari load cell. Jadi untuk penempatan controllernya, controller ini kita tidak tempatkan di load cellnya. Sekarang kita menggunakan soket ya. Jadi dari load cell ini, dari timbangannya menggunakan kabel sepanjang 10 meter. Ini untuk menggantikan kabel yang kabelan kemarin ya, kabelan. Jadi kabelannya kita buat pendek, kemudian kabel load cellnya yang kita buat panjang. Oke, nanti dari load cellnya masuk ke controllernya, di sini masuk ke sini. Kemudian yang ini untuk input powernya 5 volt DC, kemudian yang ini untuk kabelannya ya. Oke. Kemudian dari kabelan, oke, untuk untuk upgrade yang kedua yaitu untuk autostart. Oke, sebelum ke autostart kita akan membahas sedikit tentang koneksinya ya. Jadi agar penamaan untuk nama data, oke, nama data Excel-nya agar sesuai dengan tanggal, bulan, tahun, kemudian plus waktunya yang sekarang, yang pada saat penimbangan maksudnya, kita membutuhkan, tentu saja kita membutuhkan akses internet nanti Pak. Oke, jadi akses internet itu kita mengambil dari router ya, kita mengambil dari router via kabelan. Oke, dari controller. Jadi dari controller ini kita hubungkan ke switch hubnya, ke switch hub yang terhubung dengan router. Kemudian dari boardnya juga, dari board Androidnya kita hubungkan juga ke switch. Oke, nanti kita tinggal mengatur untuk alamat IP-nya di sini. Oke, jadi ini fungsinya adalah agar si board Android ini selalu mendapatkan waktu yang real time dari internet ya Pak. Itu maksudnya. Jadi bisa saja dari board Android ini langsung ke controller via kabelan, tapi nanti waktunya itu tidak akan real time karena si board Androidnya tidak memiliki CMOS ya, atau baterai. Tadi sebenarnya board Androidnya juga sebenarnya sudah ada access point ya, jadi sudah ada saya tanamkan baterai via access point. Tapi karena kita membutuhkan IP yang statis untuk board Androidnya agar bisa terhubung ke controllernya, maka WiFi dari access pointnya tidak berfungsi ya Pak, tidak dapat mengakses waktu secara real time. Oke, makanya mau tidak mau kita harus menggunakan switch hub yang terhubung ke jaringan router agar mendapatkan waktu yang real time dari internet. Oke, yang kedua untuk upgrade yang kedua yaitu adalah untuk auto start ya. Jadi pada saat controller dan juga boot Androidnya ini dihidupkan, maka aplikasi akan otomatis terbuka secara auto start ya. Oke, kita coba, ini kita matikan. Oke, buat Androidnya, kemudian ini kita hidupkan lagi. Kita akan tunggu sampai aplikasinya terbuka secara otomatis. Oke, kita tunggu sebentar sampai bootingnya selesai.
Oke, ini kita sudah masuk ke tampilan utama Androidnya. Nanti kita tunggu sampai 20 detik hingga aplikasinya terbuka secara otomatis. Sengaja saya bikin jeda ya, jadi agar stabil dulu untuk proses bootingnya biar sempurna, kemudian baru aplikasinya akan terbuka secara otomatis. Ini sudah terbuka. Oke, di sana ada nilai 0,0. Oke, jika kita pada saat awal ya, ini pada saat awal aplikasinya terbuka, kemudian kita tempatkan beban. Oke, pada saat beban lebih dari 0 kg, maka sesuai dengan data timer yang kita set ya, yang sudah tersimpan 0,3 menit, maka aplikasi akan secara otomatis berjalan ya, akan secara otomatis menginput data tanpa kita harus tekan start. Ini hanya di awal saja ya Pak, jadi di awal di awal auto startnya, di awal aplikasinya terbuka. Oke, di sini datanya sudah sesuai bulan, tanggal, tahun dan waktu pertama kali data itu disimpan ya. Oke, kita bisa cek di notifikasinya. Load cell 01/12/2025 jam 21.07.51 harusnya 21.07.51. Oke, jadi nanti sesuai dengan nama yang ini ya, nama pertama kali 21.07.51. Tuh. Jadi sesuai dengan nama pertama kali data itu di input ya. Oke, untuk penamaan nama filenya sudah. Untuk setting tanggal dan waktu disimpan berdasarkan setting terakhir yang sudah dilakukan. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kita butuh jaringan internet. Oke. Nah, jika nanti aplikasi ini akan digunakan untuk load cell versi 1 yang kemarin, maka kita perlu merubah di sini ya Pak. Kita perlu merubah. Oke, untuk merubahnya kita tekan stop dulu. Ya, kita perlu mengubah IP servernya di sini. Oke, IP server ini bisa kita rubah. Oke, jadi untuk yang versi 2 ini controllernya menggunakan IP servernya itu 192.168.1.101. Nah, saya menggunakan gateway yang dipakai oleh IndiHome karena router di rumah saya menggunakan IndiHome ya. Jadi gateway-nya 192.168.1.1. Oke. Maka alamat IP-nya yang saya setting di controllernya ini, di controller ini adalah alamat gateway, alamat servernya, IP servernya itu 192.168.1.101. Akan tetapi pada load cell yang versi 1 alamat IP servernya yaitu, jadi ini digunakan ketika nanti di load cell versi 1 ya Pak, kita harus menggunakan alamat servernya itu 168.0.7. Oke. Jika pada load cell versi 1, maka alamat IP-nya adalah 192.168.0.7. Oke. Tapi pada load cell versi 2 ini alamat IP-nya 192.168.1.101. Oke, karena pada load cell versi 1 itu alamat IP-nya masih bawaan dari Modbus TCP-nya ya Pak, masih bawaan dari switch-nya, masih bawaan dari dari perangkatnya, tidak saya rubah. Nah, tetapi untuk yang kali ini karena kita akan menghubungkan ke router atau switch hub yang terhubung ke router,
maka alamat IP untuk Modbus TCP-nya ini yang ada pada controller juga kita sesuaikan ya dengan alamat gateway pada router yang dipakai. Oke, untuk selanjutnya nanti kita bisa video call untuk jika nanti memang alamat gateway-nya itu berbeda ya Pak dengan IndiHome yang 168.1.1 yang saya gunakan. Nah, jika nanti berbeda, nanti kita bisa video call bagaimana cara mengubah alamat IP server yang ada pada controller ini. Oke, baik Pak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Semoga dapat bermanfaat dan juga semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.